Bab 1411 Waktu bermain telah berakhir, bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kau memang punya nyali, tapi bisakah kau membuktikannya? Nak, tanya Thanatos. Tiba-tiba, lapisan neraka keempat bergetar saat penguasa dunia bawah bersiap untuk melawan bajingan yang menculik putrinya, tepat di bawah hidungnya. Singkirkan semua musuh. William meraung saat dia memanggil tongkat emas yang akan memungkinkannya bertarung sekuat tenaga. Rui Jingubang. Thanatos mencibir saat dia menghilang dari tempatnya berdiri beberapa saat yang lalu, dan muncul kembali di depan half-elf yang menyadari bahwa pemanggilannya tidak berhasil. Mati. Thanatos menendang dada remaja berambut merah itu, membuatnya jatuh ke tanah. Will, teriak Erinis ketakutan saat dia melihat half-elf itu menerima pukulan langsung dari ayahnya, yang matanya menyala-nyala penuh amarah. Chiffon, Putri Sidoni, Morgana, dan Ashe semua melirik ke arah tempat suami mereka jatuh dengan tatapan cemas. Mereka pernah melihat William bertarung sebelumnya, dan tahu bahwa setiap kali dia dalam keadaan terjepit, dia akan menggunakan avatar pahlawannya, untuk mendapatkan kekuatan dan kekokohan Sun Wukong, yang memungkinkannya untuk melawan lawan yang lebih kuat darinya. Thanatos melihat ke bawah ke tanah, yang sekarang tertutup oleh awan debu. Dia bermaksud untuk mengalahkan half-elf dan membuatnya menyesal telah dilahirkan, jadi dia memastikan untuk mengendalikan kekuatannya sehingga mangsanya tidak akan mati sampai dia puas dengan penderitaannya. Suara batuk kemudian menyebar di medan perang sebelum awan debu menghilang, memperlihatkan remaja berambut merah itu mencoba untuk bangkit dari tanah sambil batuk darah. Ada apa? Thanatos bertanya dengan nada menggoda. Apakah kamu kehilangan kemampuan bertarung setelah kehilangan koneksi dengan monyet itu? William menyeka darah di sudut bibirnya dengan punggung tangannya sebelum menatap dewa kematian yang menyeringai. Dia masih bisa merasakan hubungan Sun Wukong dengannya, tetapi karena suatu alasan, dia tidak dapat menggunakan avatar pahlawannya dan memanggil Raja Kera ke dunia bawah. Wah, ini tanah orang mati, kata Thanatos. Semua jalan masuk ke dunia bawah telah disegel sejak lama. Bahkan jika kamu memanggil Kera itu, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jadi, patuhi saja dan biarkan dirimu dipukuli. Dewa kematian sekali lagi menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di hadapan William. Sebelum half-elf itu sempat bereaksi, kaki kanan Thanatos bertabrakan dengan sisi wajahnya, membuatnya meluncur di tanah dengan wajah terlebih dahulu. Namun, Dewa kematian belum selesai. Saat tubuh half-elf itu terus meluncur di tanah, dia menghilang dari tempatnya berdiri sekali lagi dan muncul kembali di atas William. Dia kemudian menghantamkan kakinya ke dada half-elf, menjepitnya ke tanah. Sebuah kawah selebar 1 mil kemudian menyebar di sekeliling mereka saat Thanatos menginjakkan kakinya ke tubuh half-elf saat half-elf menjerit kesakitan. Apakah sakit? Tanya Thanatos. Kau tidak tahu betapa sakitnya putrimu diambil darimu oleh anjing kampung yang hanya berhasil memasuki domainku karena dukungan seseorang. Dewa kematian sekali lagi menendang William, mengirimnya ke tembok kota kediaman nafsu, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sialan, Sun Wukong, yang sedang menyaksikan pertempuran dari surga, menghantamkan tinjunya ke lantai kuil dengan marah. Dia telah mencoba memasuki dunia bawah berulang kali, tetapi seperti yang dikatakan Dewa Kematian, semua pintu masuk ditutup rapat, mencegah siapapun, kecuali jiwa orang mati, untuk melewatinya. Inilah dirimu yang sebenarnya, half-elf. Thanatos meludah ke tanah. Tanpa bantuan dari luar, kau bukan apa-apa. Kau bisa sampai sejauh ini karena ada orang-orang yang selalu membantumu di belakang layar. Orang-orang yang mengorbankan hidup mereka untukmu. Alasan mengapa kau hidup sekarang adalah karena keberuntungan. Tidak lebih, tidak kurang. Dewa kematian kemudian menatap kapal terbang tempat putrinya berada saat ini. Lihatlah baik-baik, Erinis, kata Thanatos. Lihatlah baik-baik pria yang kau pikir akan membuatmu bahagia. Kau pikir dia bisa melindungimu. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kata-kata Dewa Kematian dipenuhi dengan kebencian saat dia membatalkan ditskite miliknya. Dia kemudian mengangkat lengan kanannya dan mengarahkannya ke arah William. Sesaat kemudian, beberapa ditrai lolos dari tangannya dan turun ke half-elf, menciptakan ledakan yang mengguncang lapisan keempat dunia bawah. Mereka yang tinggal di Lust Abode berlari ke arah yang berbeda, dan melarikan diri dari lokasi tempat William berada. Tidak seorang pun dari mereka ingin terlibat dalam pertempuran sepihak ini melawan Dewa Kematian, yang amarahnya tidak mengenal batas.
Hentikan! Erinis berteriak. Tolong, hentikan, ayah. Thanatos menghentikan serangannya dan melirik ke arah putrinya yang air matanya mengalir di sisi wajahnya. Apakah kau ingin aku berhenti, Erinis? Tanya Thanatos. Sebelum Erinis sempat menjawab, teriakan keras terdengar dari tempat William berada. Aku baik-baik saja, Erinis. Teriak William sambil menopang dirinya dari tanah. Pakaiannya sudah compang camping, dan beberapa luka mewarnai tubuhnya dengan warna darah. Oh, kau masih baik-baik saja. Thanatos tertawa. Bagus, aku masih belum kenyang. Dewa Kematian kemudian menggunakan kedua tangannya untuk melepaskan beberapa sinar kematian ke arah William, menghantam tubuh half-elf seperti karung tinju, membuatnya menjerit kesakitan. Cukup, berteriaklah, teriak Thanatos. Berteriaklah untukku. Kau hanya cacing menyedihkan yang menganggap dirinya istimewa karena disukai oleh dua dewi. Sampah sepertimu seharusnya tahu tempatmu. Tidak kek, hentikan. Teriak Erinsi. Mengetahui bahwa ayahnya tidak berencana untuk berhenti, dia mendesak kapal terbangnya untuk terbang menuju William. Halfling itu berencana menggunakan kapal terbangnya untuk memblokir serangan ayahnya, tetapi ayahnya mengerti apa yang direncanakannya. Dengan menjentikkan jarinya, ratusan rantai gelap tumbuh dari tanah dan mengikat kapal terbang, mencegahnya bergerak maju. Dia juga memastikan untuk membuat kubah untuk menjebak putrinya, mencegahnya meninggalkan kapal dan datang untuk menolong half-elf itu. Yang ingin dia lakukan adalah menunjukkan keadaan menyedihkan William kepada Erinis agar dia tahu bahwa dia memilih orang yang salah untuk dicintai. Dia ingin membuatnya mengerti bahwa orang yang dipilihnya tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya dari apapun. Hanya dia, yang adalah dewa dan berkuasa atas kematian, yang benar-benar dapat melindunginya. Sudut bibir Dewi Primordial sedikit terangkat saat dia menyaksikan pertempuran itu. Meskipun half-elf itu menderita, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa seluruh kejadian ini lucu. Dialah yang mengatur agar jiwa istri-istri William dibawa ke dunia bawah. Dialah juga yang menetapkan syarat bahwa sebagai ganti keselamatan istri-istrinya, dia harus membunuh Belle sebagai ganti mengizinkan jiwa istri-istrinya kembali ke dunia permukaan. Sekarang karena kesepakatan itu tidak mungkin lagi, dia ingin tahu bagaimana half-elf itu akan menangani kemarahan Thanatos, yang tampaknya berniat membuat half-elf itu menderita. Kau tidak diizinkan membantunya, oke, kata Dewi Primordial sambil menatap konstelasi yang bersinar terang di atasnya. Ini adalah pertempuran antara pria. Kami para wanita tidak punya tempat di dalamnya. Cahaya di konstelasi itu berkedip terang seolah memberitahu Dewi Primordial untuk mengurus urusannya sendiri, membuat yang terakhir itu terkikik. Meski cahaya dari konstelasi itu menjadi semakin intens, ia tidak melakukan apapun, dan hanya melotot ke arah Dewa Kematian, yang bertekad membuat gembala yang dibesarkannya menderita karena pukulan sepihaknya half-elf itu ambruk di tanah dengan tubuh penuh luka. Ia mengerahkan segala daya untuk tetap sadar setelah Dewa Kematian berulang kali menyerang tubuhnya. Ia tahu bahwa Thanatos tidak berniat membunuhnya, tetapi itu tidak menghentikan Thanatos untuk membuatnya menderita sakit yang luar biasa hingga nyawanya terancam. Saat ini, ia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, karena luka-luka yang dideritanya. Kumohon, ayah, pinta Erinis. Kumohon berhentilah menyakiti Will. Thanatos mendengus sebelum menyilangkan tangan di dada. Aku akan mengampuni dia, tetapi kau harus berjanji untuk tetap tinggal di dunia bawah bersamaku, jawab Thanatos. Kau tidak bisa lagi kembali ke dunia permukaan, dan kau akan memutuskan semua hubunganmu dengan si lemah ini. Kau juga tidak boleh melihat, atau berbicara dengannya dengan cara apapun. Jika kau menyetujui persyaratan ini, aku akan melepaskan half-elf itu. Erinis menatap William yang tidak bergerak dari tanah dan menggigit bibirnya. Dia tidak ingin half-elf itu menderita, dan jika dia bisa menukar dirinya dengan keselamatannya, dia akan melakukannya dengan senang hati. Jika aku melakukan apa yang kau minta, apakah kau akan mengizinkannya membawa jiwa istri-istrinya kembali ke dunia permukaan juga? Erinis bertanya saat penglihatannya kabur karena air matanya yang jatuh seperti hujan. Ya, jawab Thanatos. Aku akan mengizinkannya. Halfling itu melirik sekali lagi ke arah half-elf yang darahnya sudah mulai membentuk genangan kecil di tanah. Erinis tahu bahwa jika ini terus berlanjut, bahkan jika ayahnya menahan diri, orang yang dicintainya akan mati. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan membuka bibirnya untuk memberi jawaban kepada ayahnya. Percayalah padanya,
Halfling itu menatap botol-botol kristal yang dipegangnya di tangannya. Chiffon, Putri Sidoni, Morgana, dan Ashe menatapnya dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Berhentilah ikut campur, kalian hama. Thanatos meraung saat dia mengangkat tangannya untuk membuat gerakan mencengkeram. Sesaat kemudian, botol-botol kristal di tangan Erinis melayang di udara dan terbang ke arah Dewa Kematian, yang memegangnya erat-erat di tangannya. Jika aku tahu bahwa kalian semua hanya akan membuatku mendapat masalah yang tak ada habisnya, aku akan mengurus urusanku sendiri dan membiarkan Ahriman menyerap semua jiwa kalian. Thanatos mencengkeram botol-botol kristal itu erat-erat, menyebabkan bagian luarnya retak. Dasar gadis-gadis yang tidak tahu terima kasih. Aku seharusnya melemparkan kalian semua ke sungai api tempat kalian semua seharusnya berada. Thanatos menghancurkan botol-botol kristal itu, menyebabkan jiwa-jiwa Chiffon, Putri Sidoni, Morgana, dan Ashe melayang di sekitarnya. Aku terlalu lunak akhir-akhir ini, aku seharusnya membuatmu mengerti siapa yang membuat aturan di tempat ini. Gerutu Thanatos. Dewa Kematian kemudian memanggil api neraka untuk membakar jiwa istri-istri William, membuat halfling yang masih terikat di dalam kapal terbang itu berteriak marah, takut, dan frustrasi. William datang ke dunia bawah untuk menyelamatkan istri-istrinya, dan jika jiwa mereka bermandikan api neraka, itu akan menyebabkan kerusakan parah pada jiwa mereka. Bahkan jika William berhasil mengembalikan jiwa mereka ke tubuh mereka di dunia permukaan, ada kemungkinan mereka akan tetap dalam keadaan vegetatif seumur hidup. Namun, sebelum api neraka bisa mencapai jiwa keempat wanita itu, tongkat kayu menghantam sisi wajah Thanatos, membuatnya mundur beberapa langkah. Sebenarnya, aku bersimpati padamu, kata William sambil perlahan menggerakkan jari-jari di tangannya. Jika aku punya anak perempuan yang semanis Erinis, aku mungkin akan mengurungnya juga untuk mencegahnya terluka. Half-elf yang telah berbaring di tanah sebelumnya, perlahan menopang dirinya sendiri menggunakan tangan kanannya. Jika ada seorang pria yang tiba-tiba muncul untuk merebutnya dariku, aku juga akan menghajarnya habis-habisan sampai dia setengah mati. Namun, aku tidak setuju dengan caramu mengasuh anak. Warna rambut William perlahan berubah menjadi perak. Kau telah melakukan segala daya untuk melindungi putrimu, tetapi kau telah gagal sebagai seorang ayah. Jika aku memiliki seorang putri seperti Erinis, aku tidak akan pernah, meninggalkannya sendirian, membuatnya merasa kesepian. Si peri half itu kemudian mengangkat kepalanya untuk menatap Dewa Kematian dengan tatapan tajam. Aku akan memberinya hadiah terbaik di hari ulang tahunnya, dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Aku akan membawanya ke taman hiburan di akhir pekan untuk bersenang-senang. Aku akan membelikannya mainan yang bisa dimainkannya. Aku akan memastikan bahwa dia selalu tersenyum. Dan yang terakhir, aku akan mengatakan padanya bahwa aku mencintainya. Tongkat kayu yang telah menemani William sejak dia masih bayi terbang ke arahnya, dan si peri half itu memegangnya dengan kuat di tangannya, menggunakannya sebagai sesuatu untuk bersandar guna menopang tubuhnya. Kau sudah menyakiti putrimu, dan sekarang kau berencana untuk menyakiti istriku. Half-elf itu meraung saat luka di tubuhnya mulai sembuh dengan cepat. Mata hijaunya, yang bersinar seperti zamrud, perlahan berubah menjadi kemasan, dan sepasang sayap putih tumbuh dari punggungnya. Sulit untuk bertarung hanya dengan seperempat jiwaku, kata William saat permata putih di dadanya berubah menjadi biru. Jiwa Chiffon, Putri Sidoni, Morgana, dan Ashe, terbang menuju dadanya, menyatu dengannya. Api keemasan tiba-tiba muncul di dahi William, dan dua tanduk kecil tumbuh dari kepalanya. Partikel cahaya biru menyebar dari bawah kakinya, membuatnya melayang di udara, seolah-olah itu adalah semacam pendorong roket. Jiwaku mungkin belum lengkap, kata William. Tapi sekarang, bagian jiwaku yang tertidur akhirnya menyatu, membuatku memiliki separuh jiwaku. Gelombang kejut meletus di lapisan keempat dunia bawah dengan William di tengahnya. Pangkatnya yang telah mandek di puncak pangkat demigod, akhirnya berhasil menembus setelah separuh jiwanya yang tertidur di lonceng Amalthea akhirnya terbangun, memungkinkannya untuk menembus pangkat Sudogat. Sambil memegang tongkat kayu di tangannya, senjata yang memang seharusnya menjadi miliknya sejak lahir, half-elf itu menghadapi Dewa Kematian, yang telah memanggil kembali Ditskite miliknya. Waktu bermain sudah berakhir, nak, Thanatos berseru saat Ditskite di tangannya berubah menjadi merah tua. William menghadapi Dewa Kematian tanpa rasa takut saat siluet istri-istrinya muncul di belakangnya, mendukungnya dalam pertarungannya, dengan meminjamkan kekuatan mereka. Ya,
Jawab William saat percikan kecil menyala di kedalaman mata emasnya. Meskipun ia telah menjadi dewa semu, masih terlalu dini baginya untuk melawan dewa. Namun, saat ini, ia merasa seolah telah membangkitkan sebagian kecil kekuatan yang telah lama terpendam dalam jiwanya. Kekuatan yang telah menemaninya sepanjang kehidupan lampau. Kekuatan yang seharusnya menjadi bagian dari ramalan yang telah terpenuhi secara tidak langsung. Jauh di dalam pikiran bawah sadar William, Optimus merasakan dirinya menggigil, setengah karena kegembiraan, dan setengah karena takut akan potensi yang tidak diketahui yang perlahan, tetapi pasti, mulai dibangkitkan William dari ribuan tahun tidurnya beberapa menit sebelum Thanatos turun ke lapisan keempat dunia bawah. Kali, yang baru saja meninggalkan lapisan keempat setelah bertemu Erinis, tiba-tiba mendapati dirinya membeku di tempat. Tiba-tiba, seluruh penglihatannya terdistorsi oleh kilatan cahaya yang terang. Ketika cahaya itu surut, dia mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Dewa Kematian, yang matanya sudah mulai menyala merah. Kau telah bertemu Erinis, kata Dewa Kematian. Katakan padaku, di mana kau melihat putriku? Itu bukan pertanyaan, tetapi perintah langsung, membuat tubuh Kali menggigil. Semua pengangkut dunia bawah dipilih secara pribadi oleh Dewa Kematian. Mereka telah memperoleh hak istimewa unik yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain di dunia bawah, yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang nyaman. Namun, mereka semua tunduk pada keinginan Dewa Kematian. Jika Thanatos tidak lagi membutuhkan mereka, mereka akan dilucuti dari peran mereka, dan dilemparkan ke sungai api sebagai hukuman karena telah mengkhianati kepercayaannya. Pada saat itulah Kali mendapati dirinya memilih antara kebahagiaan sahabatnya dan keselamatannya. Giginya bergemeletup karena takut dan cemas karena dia tahu, dengan keyakinan penuh, bahwa dia tidak bisa berbohong kepada Dewa Kematian. Karena keadaan paniknya saat ini, dia kehilangan suaranya untuk sementara waktu, yang membuat Thanatos tidak sabar. Tanpa sepatah kata pun, Dewa Kematian meletakkan tangannya di kepala Kali dan dengan paksa mengekstrak ingatannya. Dia telah menempatkan mantra pada semua pengangkut di dunia bawah bahwa saat mereka bertemu Erinis, mereka akan segera dipindahkan ke istananya, di mana dia dapat mengekstrak informasi dari bibir mereka, atau otak mereka, jika mereka menolak untuk bekerja sama. Setengah menit kemudian, Dewa Kematian melemparkan tubuh pengangkut yang lumpuh itu ke lantai sebelum berteleportasi keluar dari istananya untuk turun ke lapisan keempat dunia bawah. Erinis, kata Kali dengan suara serak saat dia mencoba menopang dirinya sendiri, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sahabat karib Erinis jatuh ke lantai dengan air mata mengalir di sisi wajahnya. Lari, Erinis. Dia datang. Setelah mengeluarkan kata-kata itu dari bibirnya, Kali kehilangan kesadaran. Meskipun dia ingin merahasiakan lokasi Erinis, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Dewa Kematian yang menguasai dunia bawah dan memegang takdir mereka di tangannya. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Lapisan keempat dunia bawah, tempat tinggal nafsu. Kapal terbang Erinis, yang telah dibelenggu oleh rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya, bergoyang di tempat saat hembusan angin kencang bertiup melintasi lapisan keempat dunia bawah. William dan Thanatos telah bertukar beberapa serangan satu sama lain, dan half-elf itu selalu terhempas dalam setiap serangan. Namun, ia selalu berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya sebelum Thanatos dapat melanjutkan serangannya, yang selalu dihindari oleh half-elf itu dengan sangat tipis. Mati, Thanatos melepaskan ditray yang tak terhitung jumlahnya ke arah half-elf yang sedang bergerak zigzag di langit, menghindari serangannya dengan bantuan perhitungan kecepatan tinggi Optimus. Quickshot War Arts Fast Form, William meraung saat ia menghindari ditray yang jatuh padanya seperti hujan. Railgun, kilatan cahaya yang cemerlang meletus dari ujung tongkat kayu William, menyebarkan ditray di depannya sebelum melaju kencang ke arah Thanatos, yang menangkisnya dengan ditskite miliknya. Dewa Kematian itu terdorong mundur oleh serangan William beberapa meter sebelum kekuatan Railgun menghilang. Quickshot War Art, Burst Form, teriak William saat ia sekali lagi melepaskan serangan yang kuat. Railgun meledak. 3 railgun ditembakkan secara berurutan dari ujung tongkat William, mendorong half-elf itu mundur karena hentakannya yang kuat. Thanatos meraung saat dia sekali lagi memblokir 3 railgun yang ditembakkan ke arahnya. Namun, karena serangan berturut-turut itu, dia terdorong lebih dari selusin meter dari tempatnya berdiri, membuatnya meraung marah.
Marah oleh upaya sia-sia half-elf untuk menahannya, Thanatos menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di hadapan William, dengan ditskitenya yang siap menyerang. Namun, alih-alih half-elf, yang dia lihat adalah Soleil, yang seluruh tubuhnya bersinar terang seperti bintang yang akan meledak. Mekar di medan perang, William meraung, Fleur du Soleil Ars Nova. Sebuah ledakan kuat, mirip dengan bom nuklir mengguncang seluruh lapisan keempat. William muncul kembali di depan kapal terbang Erinis, dan menciptakan penghalang untuk melindunginya dari bahaya. Seakan-akan telah mencapai kesepahaman diam-diam, William dan Thanatos telah bertarung bermil-mil jauhnya dari kapal terbang yang dirantai itu untuk mencegahnya terlibat dalam pertempuran mereka. Namun, setelah mengaktifkan Ars Nova milik Soleil, yang kekuatannya mirip dengan serangan nuklir, Half-Elf itu berteleportasi di depan kapal terbang itu, dan menciptakan penghalang, untuk berjaga-jaga jika serangan itu cukup kuat untuk membahayakan Halfling yang saat ini terperangkap di dalamnya. William menyipitkan matanya saat dia menatap ledakan cemerlang seperti jamur di kejauhan, yang merupakan akibat dari serangan penuh kekuatan Soleil. Sesaat kemudian, jamur itu terbelah, dari tengahnya, memperlihatkan Dewa Kematian, yang wajahnya tidak lagi tersembunyi oleh tudung jubah compang camping yang selalu dikenakannya. Dewa Kematian memiliki rambut pirang platina panjang yang tertahan di belakang punggungnya oleh sesuatu yang tampak seperti cincin hitam, dengan tengkorak tertanam di tengahnya. Mata birunya, yang sangat mirip dengan Erinis, menatap penuh kebencian ke arahnya, membuat half-elf itu merasakan getaran di tulang punggungnya. Sama seperti putrinya, Dewa Kematian sangat tampan. Dibandingkan dengannya, William hanya tampak seperti pria di atas rata-rata, membuktikan bahwa kecantikannya jauh melampaui alam manusia. Apakah itu yang terbaik, half-elf? Thanatos bertanya sambil mencibir. Jelas, kerusakan yang diterimanya dari serangan William hampir tidak ada, membuat half-elf itu tersenyum. Tidak, jawab William. Bagaimana kalau aku melawanmu lagi setelah aku memulihkan separuh jiwaku yang lain? Thanatos mengejek, lucu sekali. Ya, kau tidak punya selera humor, jawab William sambil segera memikirkan cara lain untuk melawan Dewa Kematian yang hanya mengabaikan serangan berkekuatan penuh Soleil. Sebenarnya, half-elf juga menggunakan pertempuran ini sebagai cara untuk lebih memahami jenis serangan apa yang dapat melukai dewa. Meskipun situasinya tidak terlalu optimis, half-elf ingin mengukur apakah salah satu serangannya dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap dewa, yang akan bermanfaat ketika Dewa Kehancuran akhirnya turun ke dunia Hestia tanpa sepengetahuan William. Pertarungannya dengan Dewa Kematian disaksikan oleh beberapa dewa di kuil 10.000 dewa. Dewa pelindungnya, Gavin, dan mereka yang selama ini mendukung half-elf seperti Issei, Lily, David, dan dewa lainnya yang memiliki kesan baik terhadapnya, menyaksikan pertarungan itu dengan berbagai ekspresi di wajah mereka. Beberapa menganggap pertarungan ini lucu, sementara yang lain mulai bertaruh satu sama lain tentang siapa yang akan memenangkan pertarungan. Anehnya, mereka semua berpihak pada Thanatos, membuat taruhan itu batal karena tidak ada yang mau bertaruh pada half-elf, yang saat ini tengah bertarung mati-matian melawan salah satu dewa terkuat yang pernah ada. Celine menyaksikan pertarungan ini dari Elysian Field sambil menyenandungkan lagu pengantar tidur untuk bayinya, yang baru saja selesai menyusui. Lisa, Dewi Kemarahan, menatap bayi laki-laki Celine dengan penuh kasih sebelum mengalihkan pandangannya ke pertarungan yang terjadi di lapisan keempat dunia bawah. Apa kau tidak khawatir? Lisa bertanya menggunakan telepati sambil melirik Celine yang masih menyenandungkan sebuah lagu. Celine menggelengkan kepalanya sambil terus menyenandungkan lagu pengantar tidurnya. William mungkin tidak menang melawan Thanatos, tetapi dia juga tidak akan kalah darinya, jawab Celine. Oh, kau sangat percaya padanya. Tentu saja, akulah yang mengajarinya cara bertarung, bagaimanapun juga. Selain itu, peri cantik itu membelai sisi wajah bayinya sebelum mengalihkan pandangannya ke proyeksi pertempuran di depannya. Dia tahu bahwa dia sekarang adalah seorang ayah, kata Celine. Dia tidak akan membiarkan dirinya mati sebelum dia bisa menggendong anaknya. Lisa tersenyum karena dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Celine yang membabi buta. Namun, untuk beberapa alasan dia mendapati dirinya setuju dengannya, saat dia melihat bocah peri yang terbungkus selimut tipis. Anak Celine adalah peri murni, dengan satu perbedaan utama. Dia memiliki rambut merah seperti ayahnya, dan mata ungu seperti ibunya. Setelah lahir, Celine telah memberinya nama,
yang disetujui olehnya dan William jika anak yang dilahirkannya adalah laki-laki. Ciel von Ainsworth, ia adalah anak pertama William, dan akan menjadi kakak laki-laki dari anak-anak yang akan lahir setelahnya. Karena itu, Celine bersumpah akan membesarkan anaknya dengan baik, sehingga ia akan tumbuh menjadi orang yang akan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Ayahmu sedang berjuang sekarang, Ciel, gumam Celine sambil memeluk anaknya dengan penuh kasih. Mari kita dukung dia, oke. Seolah menanggapi perkataan ibunya, Ciel membuka matanya dan tersenyum padanya, membuat hati Celine dan Lisa meleleh, sejenak lupa bahwa ayah dari bayi di depan mereka tengah bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, melawan dewa kematian, yang menguasai dunia bawah dengan tangan besi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wild and Tempest. William menghantamkan telapak tangan kanannya ke dada Thanatos, membuat Thanatos mundur selangkah sebelum meninju dada William, yang membuat Thanatos terbanting ke dinding lapisan keempat. Bahkan kekuatan Rulebreaker tidak cukup untuk melukainya, pikir William sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Aku butuh serangan yang lebih kuat. Half-Elf itu telah mencoba semua serangannya terhadap Thanatos dan tidak ada yang berhasil. Stormcaller dan Soleil hanya berhasil memberinya sedikit memar, yang sembuh dalam hitungan detik. Serangan khususnya, Wild and Tempest, juga tidak bagus. Paling-paling, itu hanya menggelitik Thanatos, dan membuatnya mundur selangkah karena kekuatan di balik serangan itu. Apa selanjutnya? William menghindar dengan panik saat Dewa Kematian sekali lagi melepaskan beberapa sinar kematian, hanya saja kali ini, sinar kematian sebesar tiang listrik, menghancurkan semua yang disentuhnya. William telah berulang kali mencoba memanggil tongkat kayu di tangannya, tetapi tidak berhasil. Ketika dia kembali ke dunia alternatif Camelot, dia mampu membuka wujud asli tongkat kayu itu, yang memungkinkannya membelah wilayah Merlin menjadi dua, dan membuat Lancelot kehilangan kesadaran selama pertukaran serangan mereka. Half-Elf itu percaya bahwa jika dia dapat menggunakan serangan itu lagi, dia akan mampu memberikan kerusakan yang signifikan pada Dewa Kematian, membuat yang terakhir merasakan sakit yang luar biasa. Sayangnya, tongkat kayu itu tetap tidak aktif tidak peduli metode apapun yang dia coba. William secara naluriah merasa bahwa tongkat itu hanya akan meresponsnya ketika jiwanya telah pulih sepenuhnya, yang memungkinkannya untuk menggunakan senjata yang bahkan dapat membuat para dewa takut akan keselamatan mereka. Kurasa kau belum siap, sebuah suara berbicara di dalam pikiran William, membuat si half-elf mengerutkan kening. Tiba-tiba, pemandangan di sekelilingnya berubah. Ia tidak lagi berada di dalam lapisan keempat dunia bawah, tetapi di tempat dengan langit biru cerah, dan lautan yang membentang sejauh mata memandang. William tahu bahwa ia berada di dalam laut kesadarannya, dan saat ini, ia sedang melihat Einherjar berambut perak, yang mengenakan tanda kebesaran pertempuran yang pernah dikenakannya selama pertempuran Ragnarok. Meskipun aku telah pulih, kita masih belum sepenuhnya menyatu, kata Einherjar William. Tetapi, sebelum kita melakukannya, bolehkah aku bertanya sesuatu? William mengangguk sambil menatap ke masa lalunya, yang telah menyimpan kenangan tentang Asgard selama kehidupannya yang lampau. Jiwa yang tertidur di dalam lonceng Antanasia, tetap tidak tercemar oleh kegelapan, dan telah bertarung melawan Ahriman, ketika Pangeran Kegelapan mengamuk selama pertarungannya melawan pewaris kegelapan. Mengapa kau bertarung? Tanya Einherjar William. Bukankah pertanyaan itu agak aneh? Tanya William balik. Mengapa menanyakan hal yang sudah jelas? Kau adalah aku, dan aku adalah kau. Kau tahu segalanya tentangku, jadi kau sudah tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Einherjar William tersenyum. Aku ingin mendengarnya dari bibirmu. Itulah satu-satunya cara bagi kita berdua untuk sekali lagi menjadi satu. Ketika kau tercemar oleh kegelapan, resonansi kita satu sama lain memudar. Meskipun kita masih memiliki tujuan yang sama, sudut pandang kita telah berubah. Bukankah itu normal? Jawab William. Satu-satunya hal yang permanen di dunia ini adalah perubahan. Jika kita diam saja, tidak ada yang akan berubah. Inilah sebabnya kita harus terus maju dan melakukan hal-hal yang harus kita lakukan, demi orang-orang yang percaya pada kita. Einherjar William berjalan ke arah half-elf hingga jarak mereka hanya sekitar satu lengan. Aku akan bertanya lagi, mengapa kau bertarung? Einherjar William menatap half-elf sambil tersenyum. Katakan padaku mengapa. William menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tinjunya, hingga tinjunya mendarat di dada Einherjar. Untuk menepati janji yang gagal kita tepati ribuan tahun lalu, jawab William.
Dan untuk menepati janji yang kita buat di masa hidup ini, kita tidak dapat memutar balik waktu, tetapi kita dapat berusaha, dengan segala yang kita miliki, untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Half-Elf kemudian menarik lengannya sebelum memukul dadanya sendiri dengan keyakinan. Bahkan saat menghadapi kesulitan besar, kata William. Bahkan saat melawan takdir, Einherjar William tersenyum sebelum dia juga memukul dadanya dengan tinjunya. Bahkan saat menghadapi ketakutan terbesar kita, dan tantangan yang telah kita atasi selama bertahun-tahun. Bahkan saat tidak ada harapan yang terlihat, kita akan berdiri dan bertarung. Dan menepati janji yang telah kita buat. Untuk mereka yang cintanya harus kita terima. Di dunia yang penuh dengan kesedihan. Itu bukti bahwa kita masih hidup. Einherjar William tertawa saat ia berubah menjadi partikel cahaya dan bergabung dengan Half-Elf. Menjadi benar-benar utuh sekali lagi dan membiarkan separuh jiwanya yang masih ia miliki bergabung sepenuhnya. Saat kedua bagian itu selesai bergabung, Einherjar William mengucapkan beberapa kata perpisahan kepada Half-Elf. Jangan abaikan asal kami, karena itulah diri kami yang sebenarnya, kata Einherjar lembut. Terimalah kekuatan yang ada di dalam dirimu, dan lawanlah api yang membunuh makhluk hidup. Suara bel bergema di dalam lapisan keempat dunia bawah, saat tubuh William memancarkan cahaya keperakan. Mata emasnya menatap tajam ke arah Dewa Kematian, yang mulai melepaskan kekuatan surgawinya. Cobalah untuk tidak mati, ayah, kata William sambil mengumpulkan cahaya perak di tangannya, mengubahnya menjadi pedang. Aku masih belum bisa mengendalikan kekuatan ini, jadi aku minta maaf sebelumnya jika aku tidak sengaja membunuhmu. William tahu bahwa dengan hanya separuh jiwanya, dia hanya bisa menggunakan kemampuan ini sekali sehari. Thanatos mencengkeram senjatanya dengan kuat sambil menatap Half-Elf yang cahaya keperakannya terus meluas. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun hidupnya, Thanatos merasa bahwa dia sekarang menghadapi sesuatu yang benar-benar memiliki kekuatan. Untuk membunuhnya ekspresi Thanatos berubah sangat serius saat dia menatap pedang keperakan yang terbentuk di tangan William. Bahkan para penonton dari kuil 10.000 dewa, yang menganggap pertempuran itu menghibur, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah pendirian mereka setelah melihat pedang yang saat ini dipegang oleh Half-Elf. Kurasa sekarang rahasianya sudah terbongkar. Lily terkekeh sambil menatap para penonton dengan nakal. Issei dan David menganggukkan kepala karena ini adalah rahasia yang disimpan oleh para dewa yang dekat dengan William hingga hari ini. Mereka, yang telah melihat pertempuran antara Half-Elf dan Ahriman, telah menemukan kemampuan unik remaja berambut merah itu untuk pertama kalinya. Meskipun mereka merasakan ketakutan yang tersisa saat melihat akibat dari pertempuran itu, mereka percaya bahwa William cukup bertanggung jawab untuk hanya menggunakan kekuatan itu sebagai pilihan terakhir. Sekarang, Half-Elf menggunakan kekuatan itu sebagai pilihan terakhir, untuk melawan dewa, dan seorang ayah, yang ingin membuat hidupnya seperti neraka. Pembunuh dewa, anak itu adalah pembunuh dewa, salah satu dewa di tempat kejadian bergumam. Semua dewa dan roh pahlawan yang menyaksikan pertempuran itu tahu apa artinya menjadi pembunuh dewa. Mereka yang memiliki gelar ini bukanlah seseorang yang hanya memegang senjata yang berpotensi membunuh dewa. Tidak, itu adalah label yang diberikan dewa kepada seseorang yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka, bahkan jika mereka tidak memegang senjata pembunuh dewa. Sesaat kemudian, desahan terdengar di kuil saat salah satu dewa menepuk dadanya dengan lega. Untungnya, aku tidak bertengkar dengan bocah itu, kata seorang dewa dengan lega. Meskipun kekuatan pembunuh dewanya tidak stabil, karena dia hanya memiliki setengah jiwa, aku tetap kagum melihat seorang pembunuh dewa dalam hidupku. Freya mengerutkan kening sebelum mengalihkan pandangannya ke Dewi Primordial, yang dengan malas menonton pertempuran dari singgasananya. Seolah merasakan tatapannya, kecantikan dunia lain itu melirik ke arah Freya dan mengangkat alis. Seolah-olah Dewi Primordial itu bertanya kepada Freya apakah dia punya masalah dengannya, membuat Freya menggelengkan kepalanya. Dia tahu sejak awal bahwa William memiliki kekuatan semacam ini, pikir Freya. Sekarang ketertarikannya yang besar pada jiwanya masuk akal. Freya baru mengenal William ketika dia menjadi Einherjar di Asgard. Dia tidak pernah bermimpi bahwa anak laki-laki itu, yang dinikahi oleh salah satu kapten Valkyrie-nya, akan berubah menjadi pembunuh dewa. Selama pertempuran Ragnarok, William tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa dia memiliki kemampuan ini, yang menyebabkan kematiannya melawan Dewa Kehancuran, Surtur. Apakah itu hanya kebetulan?
Freya mengalihkan pandangannya kembali ke half-elf yang seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keperakan. Apakah dia tiba-tiba menjadi pembunuh dewa di kehidupan ini karena kebutuhan? Freya tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Karena itu, ia berencana untuk turun ke Hestia untuk berbicara dengan William, setelah ia menyelesaikan pertarungannya dengan Dewa Kematian, yang kini berencana untuk melawan William dengan serius. Minta maaf terlebih dahulu jika kau tidak sengaja membunuhku. Tanya Thanatos. Membunuh Dewa Kematian, kau pasti melamun, nak. Lebih baik bangun dan melihat kenyataan. Akulah yang seharusnya minta maaf jika aku tidak sengaja membunuhmu. William tidak menjawab karena ia sudah selesai berbicara. Kata-kata tidak ada artinya saat ini. Hanya tindakan yang akan membuat Dewa Kematian mengerti bahwa ia tidak bisa memperlakukan half-elf seperti karung pasir yang bisa ia pukuli kapan saja ia mau. Half-elf itu mengepakkan sayapnya sebelum menyerang Thanatos dengan kecepatan tinggi, hampir berubah menjadi bayangan keperakan. Sesaat kemudian, suara senjata yang saling bertabrakan bergema di seluruh lapisan neraka keempat, membuat retakan muncul di sekelilingnya. William tidak mahir menggunakan pedang dalam kehidupannya saat ini karena ia sebagian besar berlatih dengan tombak. Namun, entah mengapa, dia mampu memegang senjata di tangannya seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya, membuat serangannya lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Half-elf itu tidak ragu-ragu dengan setiap tebasan yang dia buat karena dia mengerti bahwa Thanatos tidak akan ragu lagi untuk membunuhnya. Meskipun Dewa Kematian lebih kuat dari William, kecemerlangan yang dipancarkan half-elf itu menekan kekuatan seperti dewa miliknya, membuatnya tidak dapat bertarung menggunakan kekuatan penuhnya. William saat ini adalah dewa semu pada tahap awalnya, tetapi saat ini, dia merasa dengan keyakinan penuh bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Jadi, alih-alih mundur, dia maju, bertukar pukulan dengan Thanatos, meskipun dia terhempas oleh kekuatan dewa miliknya setiap kali mereka beradu. Erinis, yang menyaksikan adegan ini, merasa terkoyak. Dia tidak ingin William atau ayahnya terluka, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kapal terbangnya ditahan oleh beberapa rantai gelap. William dan Thanatos beradu beberapa kali, menyebabkan seluruh lapisan keempat dunia bawah perlahan hancur, setiap kali mereka bertukar pukulan. Ketika kedua petarung itu terdorong mundur oleh pertarungan terakhir mereka, Dewa Kematian mengambil kesempatan itu untuk mengumpulkan kekuatan kematian di sekelilingnya. Taktus, teriak Thanatos sambil mengumpulkan energi kematian di tangan kirinya. Mortis, half-elf, yang juga berpikir untuk melancarkan serangan kuat pada Dewa Kematian, juga tidak mundur. Sebaliknya, dia menyerang Dewa Kematian saat dia bersiap untuk melancarkan serangan kuatnya sendiri. Divine, William meraung sambil mengumpulkan cahaya keperakan di tangannya. Tempest, keduanya sekali lagi beradu, dan kali ini, langit di atas kepala mereka, dan tanah di bawah mereka, hancur seolah-olah terbuat dari kaca. Dewa Kematian itu kuat, tetapi dia jarang bertarung dalam hidupnya. Setelah hidup selama ribuan tahun di dunia bawah, bersama jiwa-jiwa orang mati, Thanatos tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung sepenuhnya karena tidak ada yang berani menentangnya. Kecuali satu orang itu tidak hanya mengganggu domainnya, tetapi pemuda itu telah memutuskan untuk mengambil putrinya darinya. Apakah itu perbedaan pengalaman? Pikir Thanatos saat tubuhnya jatuh ke tanah karena pukulan di balik serangan William. Agar dia mampu mengalahkanku seperti ini. Mata Dewa Kematian terkunci pada remaja berambut merah yang telah mendapatkan kembali keseimbangannya di udara, dan saat ini menyerangnya seperti malaikat maut yang datang untuk membawa jiwa-jiwa orang mati ke dunia bawah. Buat para dewa gemetar di belakangmu. Seluruh tubuh William bersinar terang, berubah menjadi komet perak dengan ujung pedangnya diarahkan ke dewa yang jatuh. Ars Nova pembunuh dewa. Di dalam dunia gelap itu, William bersinar terang seperti bintang yang baru lahir yang akan menyampaikan Coup de Grace kepada dewa yang telah menghalangi kebahagiaannya. Namun, sebelum dia bahkan bisa menusuk Thanatos dengan pedangnya, seorang halfling tiba-tiba muncul di antara mereka berdua dengan lengan terentang lebar. 4 pasang sayap abu-abu menonjol di belakang punggung Erinis saat dia menghadapi William dengan tatapan yang tak kenal ampun, dengan maksud melindungi ayahnya dari bahaya. Cahaya terang yang hampir menyilaukan itu bertabrakan dengan gadis kecil itu, yang menggunakan tubuhnya untuk melindungi ayahnya dari pukulan mematikan kekasihnya. Para dewa yang menyaksikan pertempuran itu menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat akhir dari pertempuran yang awalnya mereka yakini sebagai kemenangan mudah bagi Dewa Kematian.
Di lapisan neraka keempat, air mata Erinis jatuh saat bilah pedang yang dimaksudkan untuk membunuh dewa, menembus daging salah satu dari dua orang terpenting dalam hidupnya, menandai berakhirnya pertarungan antara ayahnya dan Half-Elf, yang darahnya mengotori tangannya yang lembut dan halus. Erinis memegangi William dan menopang tubuhnya, sementara darah merembes dari hampir setiap pori-pori tubuhnya. Ketika si Halfling tiba-tiba muncul di depannya, remaja berambut merah itu dengan paksa membatalkan serangannya. Hal ini menyebabkan serangan balik, yang mengakibatkan luka dalam yang parah. Sejujurnya, William hampir kehilangan akal sehatnya ketika ia memulai serangan terakhirnya terhadap Thanatos. Darah di dalam dirinya mendidih seolah-olah terbakar, mendesaknya untuk menusukkan pedangnya ke dada Dewa Kematian, menusuk jantungnya yang suci, dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun, setelah melihat Erinis menghalangi jalannya, ia mendapatkan kembali kewarasannya dan dengan paksa membatalkan serangan yang dimaksudkan untuk membunuh Thanatos sementara kekuatan pembunuh dewanya menekan keilahiannya. Sama seperti Superman yang lemah terhadap Krypton T, para dewa pada dasarnya lemah terhadap pembunuh dewa. Hal itu mirip dengan pemburu dan mangsa. Keduanya adalah musuh alami, dengan pembunuh dewa mengatasi semua kesulitan, membunuh dewa yang dilawannya. Itu adalah skenario pahlawan melawan Raja Iblis yang khas, di mana pahlawan selalu menang melawan makhluk yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun kecuali dirinya. "Maafkan aku, Will," teriak Erinis sambil berpegangan erat pada Half-Elf yang terluka parah karenanya. Darah mengucur dari sudut bibir William, tetapi dia tidak menghiraukannya dan memeluk Halfling yang menangis itu dengan erat. "Akulah yang seharusnya minta maaf," kata William setelah dia menelan paksa darah yang naik dari tenggorokannya. "Aku terbawa suasana. Maafkan aku." Erinis, yang dapat mencium aroma darah yang kuat di tubuh William, hanya menangis lebih keras, mirip dengan seorang gadis kecil yang mainan kesayangannya telah diambil darinya. Thanatos perlahan-lahan menopang dirinya dari tanah sebelum menatap Half-Elf yang sedang memeluk putrinya. Ketika dia melihat Erinis tiba-tiba muncul untuk menghentikan William dari menusukkan pedang ke dadanya, dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Baginya, Erinis adalah putrinya yang berharga, yang membawa kehidupan ke dunia orang mati yang membosankan yang ia pimpin. Meskipun ia tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya, ia akan selalu mengawasinya dari singgasananya, memastikan bahwa ia aman dari bahaya apapun. Ketika William muncul di dunia bawah, Dewa Kematian sangat tergoda untuk mengusirnya. Namun, ia tidak dapat melakukannya karena ibunya, Dewi Primordial, lebih menyukai Half-Elf. Ia bertahan lebih lama, dan terus bertahan. Setiap kali ia melihat putrinya menatap William dengan penuh kasih sayang, ia memiliki keinginan kuat untuk meninggalkan istananya dan melemparkan Half-Elf itu ke dalam sungai api, membuatnya menderita. Sang Half-Elf selalu menepuk kepala putrinya, dan mencium keningnya, terutama saat mengucapkan selamat malam. Saat itu, ia benar-benar takut Erinis akan hamil karena ulah sang Half-Elf. Dewa lahir dari kepercayaan manusia, sedangkan anak-anak mereka lahir dari tubuh mereka. Beberapa dari mereka bahkan tidak perlu memiliki pasangan untuk melahirkan anak. Erinis terlahir seperti itu, jadi Thanatos khawatir jika sang Half-Elf terus-menerus melakukan skinship dengan putrinya akan membuatnya hamil. Untungnya, sang Half-Elf tidak melakukan hal yang tidak diinginkan pada putrinya sampai ia bertemu langsung dengannya. Sayangnya, saat itu, semuanya sudah terlambat. Erinis sudah terlanjur jatuh cinta pada William dan memilih untuk pergi bersamanya ke dunia permukaan. Di sana, sang Half-Elf telah mengajarkan banyak hal padanya, yang akan membuat Thanatos dengan paksa turun ke Hestia hanya untuk mematahkan leher William. Untungnya, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di dunia permukaan karena batasan tertentu yang dikenakan padanya sebagai Dewa Kematian. Thanatos membenci William karena dia telah mencuri sesuatu yang sangat penting baginya. Cintanya berbeda dari yang lain karena dia percaya bahwa, jika Anda benar-benar ingin anak Anda tumbuh kuat, Anda perlu membiarkan mereka meninggalkan sarang dan berjuang sendiri. Mirip dengan bagaimana serigala, singa, dan burung, didorong oleh orang tua mereka untuk hidup sendiri, Thanatos percaya bahwa itulah satu-satunya cara bagi Erinis untuk menjadi orang yang mandiri, dan tumbuh menjadi individu yang tidak perlu bergantung pada orang lain untuk bertahan hidup. Namun, setelah mendengar William mengatakan kepadanya bahwa dia gagal sebagai seorang ayah, dia akhirnya mengerti bahwa jarak yang dia ciptakan antara dia dan putrinya telah membuatnya sangat kesepian. Inilah sebabnya dia melampiaskan amarahnya pada Half-Elf,
dan ingin menunjukkan kepada putrinya bahwa dia telah memilih yang salah. Dia ingin membuktikan kepadanya bahwa orang yang dia pilih untuk dicintainya tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Namun, pada akhirnya, bukan Thanatos yang melindungi Erinis. Melainkan sebaliknya, meskipun dalam bahaya, putrinya datang menyelamatkannya dan menggunakan tubuhnya yang kecil dan rapuh untuk berdiri di depan pedang yang dimaksudkan untuk merenggut nyawanya. Kau telah tumbuh kuat, Erinis, pikir Thanatos sambil menatap putrinya yang menangis, yang gaun dan tubuhnya kini ternoda oleh darah half-elf. Meskipun ia tidak ingin mengakuinya, Thanatos harus menghadapi kenyataan. Half-elf yang selama ini dipandang rendah telah menjadi eksistensi yang mengancam makhluk seperti dirinya, yang berdiri di atas manusia dan memiliki kekuatan besar dan dapat membuat seluruh dunia gemetar jika mereka menginginkannya. 2 jam kemudian, Erinis selesai membalut tubuh William dengan perban, yang hampir membuat half-elf tampak seperti mumi. Meski begitu, dia tidak menganggap situasi itu lucu karena dia tahu bahwa alasan mengapa kekasihnya begitu menderita adalah karena dirinya. Kurasa sudah saatnya aku berbicara dengan ayahku, kata Erinis. Apa kau butuh aku menemanimu? Tanya William sambil menatap mata biru Erinis yang sangat mirip dengan mata Thanatos sendiri. Tidak, aku ingin berbicara dengannya sendirian. Kau yakin? Erinis mengangguk. William bisa melihat tekad di matanya, jadi dia tidak lagi bersikeras untuk menemaninya. Erinis di masa lalu akan gemetar ketakutan setiap kali ayahnya ada di sekitar, tetapi sekarang, ada kekuatan dalam tatapannya, yang meyakinkan half-elf itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Halfling itu meninggalkan half-elf itu di dalam kabinnya sebelum terbang menuju ayahnya, yang sedang sibuk memperbaiki lapisan keempat dunia bawah yang berada di ambang kehancuran total. Ayah, kita perlu bicara, kata Erinis sambil mendarat di belakang Thanatos. Dewa kematian menoleh untuk melihat putrinya, yang matanya tidak lagi dipenuhi rasa takut, saat putrinya menatapnya dengan tatapan tajam. Kau akan pergi lagi, tanya Thanatos. Ia tahu bahwa bukan itu alasan mengapa Erinis ingin berbicara dengannya. Dewa kematian tahu bahwa Erinis akan menemani half-elf itu kembali ke dunia permukaan, jadi pertanyaan ini tidak ada gunanya. Meski begitu, ia tetap bertanya, bukan karena ia tahu jawabannya, tetapi karena ia ingin mendengar jawaban dari bibir Erinis sendiri, sehingga putrinya dapat menjelaskan pendiriannya kepadanya. Ya, jawab Erinis, aku akan pergi bersamanya, namun, aku berjanji akan mengunjungimu 2 kali sebulan. Begitu, Thanatos berbalik untuk melanjutkan perbaikan Lust Abode. Namun, alasan sebenarnya mengapa ia berbalik adalah untuk mencegah putrinya melihat senyum yang muncul di wajahnya. Ia mengira Erinis akan meninggalkannya untuk selamanya, tetapi setelah mendengar bahwa Erinis akan mengunjunginya 2 kali sebulan, ia merasakan kebahagiaan yang sudah lama tidak dirasakannya. Untuk menyembunyikan suasana hatinya saat ini dari putrinya, ia memutuskan untuk bertanya mengapa putrinya datang untuk berbicara dengannya. Ayah, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah kesepian selama bertahun-tahun, kata Erinis. Ayah tidak pernah datang menemuiku di hari ulang tahunku. Ayah tidak pernah datang menemuiku setiap kali aku bersedih. Air mata kembali mengalir di wajah Erinis saat kesedihan yang terpendam yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun meluap seperti sungai yang deras. Si halfling menceritakan kepada ayahnya semua hal yang ia rasakan selama bertahun-tahun karena tidak dapat bertemu dengannya, dan hal-hal yang ia harapkan telah terjadi selama beberapa tahun terakhir dalam hidupnya. Thanatos tidak berkomentar apapun, dia juga tidak menghentikan Erinis untuk menumpahkan kekesalannya kepadanya. Hanya ketika si halfling terlalu sedih untuk berbicara, hingga hanya isak tangis yang lolos dari bibirnya, dewa kematian itu berbalik dan memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang yang sudah lama tertunda. Maafkan aku karena membuatmu kesepian dan sedih, kata Thanatos sambil memeluk putrinya yang menangis. Aku tahu ini agak terlambat, tetapi aku ingin berbicara lebih banyak denganmu, melakukan lebih banyak hal bersamamu, dan memahami dirimu sedikit lebih banyak. William, yang memiliki pendengaran yang kuat, mendengar tangisan Erinis yang penuh rasa sakit dari dalam kabin. Namun, meskipun isak tangisnya dipenuhi dengan kesedihan, isak tangisnya juga mengandung kelegaan, dan rasa damai, seolah-olah beban yang telah ditanggungnya sejak lama akhirnya hilang dari hatinya. Aku bahagia untukmu, Erinis, kata William lembut sambil meletakkan tangannya di atas permata biru di dadanya. Dia tahu bahwa bukan hanya dia yang merasakan hal ini, tetapi juga keempat istrinya, yang siluetnya saat ini memeluknya dari semua sisi,
meringankan rasa sakit yang sedang dideritanya dengan kekuatan cinta mereka. Mereka semua tahu bahwa setelah mereka kembali ke dunia permukaan, si Halfling, yang telah kehilangan suaranya, akan mendapatkan kembali hal-hal yang telah hilang, serta mendapatkan cinta dan kebahagiaan yang seharusnya menjadi haknya sejak lahir. William tinggal di dunia bawah selama 2 hari lagi karena Erinis ingin tinggal bersama ayahnya sedikit lebih lama. Yang mengejutkannya, Thanatos menemaninya selama 2 hari itu, dan menyerahkan beban kerja kepada bawahannya. Saat ini, dia bukanlah dewa kematian, tetapi seorang ayah yang berusaha sebaik mungkin untuk menebus waktu yang hilang yang tidak dihabiskannya bersama putrinya. Akhirnya, pada hari kedua, Thanatos datang menemui William, sehingga mereka berdua dapat berbicara secara pribadi. Setelah memastikan tidak ada yang dapat mendengar percakapan mereka, Thanatos mengajukan pertanyaan yang telah mengganggunya sejak lama kepada William. "Apa arti Erinis bagimu?" tanya Thanatos saat mata birunya menatap half-elf itu, memastikan bahwa yang terakhir tahu bahwa dia mengajukan pertanyaan yang serius. "Jika kamu hanya berencana untuk mempermainkannya, akan lebih baik jika kamu tidak membawanya kembali ke dunia permukaan. Putriku bukanlah aksesori yang dapat kamu bawa-bawa kapanpun kamu mau, dan buang ketika kamu tidak lagi membutuhkannya." William menatap tajam Thanatos sebelum menjawab pertanyaannya. "Aku ingin Erinis selalu berada di sampingku," jawab William jujur. "Saat pertama kali melihatnya, aku hanya mengira dia akan memainkan peran penting dalam hidupku karena dia adalah salah satu wajah Hope, tetapi setelah menghabiskan waktu bersamanya, aku tahu bahwa dia adalah gadis yang sangat manis dan perhatian yang peduli pada orang lain." Petik 2. "Jadi, apakah kau berencana menjadikannya selirmu?" tanya Thanatos dengan nada tegas. Jelas, dia tidak menyukai gagasan putrinya menjadi penghangat tempat tidur half-elf, yang posisinya lebih rendah dari istri-istri half-elf. William menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Tidak, aku berencana menikahinya dan menjadikannya istriku." Tatapan tajam Thanatos tak pernah lepas dari wajah William, mencari tanda-tanda kepalsuan dalam jawabannya. Namun, setelah beberapa menit, Dewa Kematian hanya mendengus, yang berarti dia tidak dapat menemukan kebohongan apapun dalam kata-kata half-elf itu. "Ingat ini, half-elf," kata Thanatos sambil menatap remaja berambut merah yang akan mengambil putrinya darinya untuk kedua kalinya. "Erinis adalah satu-satunya anakku. Jika kau membuatnya menangis, aku akan turun ke Hestia dan membunuhmu." "Kau mengerti?" William mengangguk. Dia tidak berencana untuk meyakinkan Dewa Kematian dengan kata-kata, tetapi dengan tindakannya. Setengah jam kemudian, half-elf itu kembali ke kapal terbang untuk menemukan Erinis yang cemas, yang memeluknya saat dia melangkah ke geladak kapalnya. "Apakah ayahku mengatakan sesuatu yang kasar?" tanya Erinis. "Apakah dia menyakitimu?" William tersenyum sambil menepuk kepala halfling yang cemas itu. "Tidak, kami hanya ngobrol," jawab William. "Obrolan antar pria." Erinis menghela napas lega mengetahui bahwa orang yang dicintainya dan ayahnya tidak lagi berselisih satu sama lain. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa selama Thanatos dan William berbicara secara pribadi, keduanya tengah berdiskusi serius tentang sesuatu yang menyangkut masa depan si cantik bak boneka. "Ucapkan selamat tinggal pada ayahmu," kata William sambil membungkuk untuk mencium kening Erinis. "Sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke dunia permukaan. Masih lama sebelum kau melihatnya lagi, jadi ucapkan selamat tinggal dengan baik." Erinis mengangguk. Sayap abu-abu tumbuh dari punggung Erinis yang memungkinkannya terbang ke arah ayahnya, yang berdiri di kejauhan, menunggunya. William melihat pemandangan ini dengan tatapan lembut karena ia dapat melihat betapa Thanatos mencintai putrinya. Beberapa menit kemudian, si halfling yang berlinang air mata kembali ke kapal terbang. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, ia merasa seolah-olah ia akhirnya berhasil mengambil langkah terakhir itu, yang memungkinkannya untuk tumbuh sebagai seorang individu. Thanatos menyaksikan kapal terbang itu terbang ke langit, menuju portal yang telah ia buat. Sebagai Dewa Kematian, mudah baginya untuk mengizinkan siapapun meninggalkan domainnya kapanpun ia mau. "Selamat tinggal, Erinis," gumam Thanatos sambil melihat kapal terbang yang hendak melewati portal. "Aku akan menunggu kepulanganmu." Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat kapal terbang Erinis melewati portal, mereka mendapati diri mereka berada di tempat yang familiar. Hutan suci. William mengamati sekelilingnya untuk memastikan kecurigaannya. Itu memang hutan suci. Erinis,
Yang memeluk pinggangnya menganggukkan kepalanya karena memang ini adalah tempat yang sama di mana ibu William tinggal. Tiba-tiba, suara tepukan terdengar di telinga mereka, membuat keduanya mendongak ke salah satu cabang pohon dunia tempat suara itu berasal. "Selamat datang kembali, Will, Erinis," kata Arwen sambil tersenyum. "Sudah lama." Peri cantik itu melompat dari cabang pohon, dan meluncur dengan lembut ke tanah. Senyum di wajahnya melebar setelah melihat si halfling menempel di pinggang putranya. Karena kecantikan Erinis yang menggemaskan, Arwen sangat tergoda untuk membawanya pulang bersamanya, dan memeluknya hingga tak sadarkan diri. "Ibu, Erinis bukan mainan, tolong jangan menatapnya seperti itu," kata William sambil melindungi si halfling dari ibunya, yang pikirannya tergambar jelas di wajahnya. "Kau akan membuatnya takut." "Omong kosong," jawab Arwen sambil berjalan ke arah William untuk memeluknya. Tentu saja, ia juga memeluk Erinis dan bahkan sedikit mencubit pipinya, sambil menahan keinginan untuk membawanya pulang bersamanya. "Karena kau di sini, dan datang dari pangkal pohon dunia, aku menduga kau baru saja kembali dari dunia bawah," kata Arwen. "Apakah kau berhasil memulihkan jiwa menantu perempuanku?" William menganggukkan kepalanya. "Ya, Ibu, aku membawa mereka kembali bersamaku." Arwen sudah lama ingin berbicara dengan para wanita yang telah menikahi putranya. Ia ingin menghabiskan waktu bersama mereka, dan secara halus mendorong mereka untuk melahirkan bayi William, sehingga ia bisa memeluk cucu-cucunya lebih cepat daripada nanti. Tinggal di hutan suci terkadang bisa sangat sepi, dan jika bukan karena Skyla, si bangau putih, yang menemaninya, ia mungkin tidak akan sanggup menanggung kesepian tugasnya. Suaminya sekali lagi jatuh ke dalam kondisi hibernasi, jadi ia tidak dapat berbicara dengannya. Karena itu, ia menghabiskan sebagian besar harinya pergi ke mata air kehidupan, mencoba membujuk Asedia untuk berbicara dengannya, yang diabaikan sepenuhnya oleh Asedia. "Kau melakukannya dengan baik, Will." Arwen mendesah dalam hatinya, "Akhirnya aku bisa memeluk cucu-cucuku." William yang mendengar kata-kata Arwen tidak dapat menahan senyum karena ibunya tidak tahu bahwa Selin telah melahirkan anaknya. Setelah berbicara dengan Thanatos, Dewa Kematian mengonfirmasi bahwa Selin telah melahirkan. Akan tetapi, ia memberitahu half-elf itu bahwa Dewi Lisa ingin membiarkan anak itu tinggal di Padang Elysian selama beberapa hari lagi sebelum mereka kembali ke dunia Hestia. Dewi pelindung Selin tidak mengatakan mengapa ibu dan anak itu tidak dapat pergi bersamanya kembali ke dunia permukaan, tetapi karena Dewi itu pernah turun untuk membantunya melawan Ahriman, half-elf itu memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi hingga kedatangan Selin. Akan tetapi, sebelum meninggalkan dunia bawah, William meminta Thanatos untuk menyampaikan pesan kepada Selin, yang membuat Dewa Kematian mengernyitkan alis. Karena itu adalah bagian dari hal-hal yang dibicarakan oleh remaja berambut merah itu dan dirinya, Dewa Kematian setuju untuk menyampaikan pesan itu. "Erinis, aku akan pergi dan menemui mereka terlebih dahulu," kata William sambil berjongkok untuk menatap mata halfling itu. "Tinggallah bersama ibu untuk sementara. Tetapi jika dia melakukan sesuatu yang aneh, jangan ragu untuk melarikan diri dan mengunci diri di dalam kabinmu, oke?" Erinis tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Aku mengerti." Arwen, yang mendengar kata-kata kasar William, menyilangkan lengannya di dada dan cemberut. Melihat bahwa ibunya menerima pesan itu, half-elf itu pergi dan berjalan menyusuri jalan setapak yang akan membawanya ke mata air kehidupan. Dengan jiwa istri-istrinya, yang tersimpan di dalam permata di dadanya, langkah remaja berambut merah itu semakin cepat, seolah-olah dia tidak sabar untuk tiba di tujuannya. Beberapa menit kemudian, half-elf itu mengarungi mata air, untuk mengembalikan jiwa istri-istrinya ke tubuh mereka yang sebenarnya. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, beberapa helai rambut terangkat dari air dan melilit tubuhnya, mencegahnya bergerak. Sesaat kemudian, ia terseret ke dalam air hingga ia berhadapan langsung dengan sang peri cantik, yang tangannya melingkari bagian belakang kepalanya, menariknya ke dalam ciuman yang panjang dan penuh gairah, membuat sang peri setengah merasakan perasaan Asedia yang meluap padanya untuk sesaat. William terdiam karena ia tidak menyangka Asedia akan berinisiatif memberinya ciuman penuh gairah. Meskipun mereka pernah berciuman beberapa kali di masa lalu, ciuman yang diberikan Asedia kini mengandung hasrat kuat yang jarang ditunjukkannya, membuat half-elf itu sejenak lupa mengapa ia datang ke mata air kehidupan. Beberapa menit kemudian, ciuman mereka berakhir, tetapi tampaknya Asedia masih ingin mencium William karena ia terus mematuk bibirnya, seolah menggodanya.
Half-elf itu tersenyum dan menggunakan sihir air untuk membiarkan dirinya menggerakkan tubuhnya di dalam air. Karena elf malas itu tampaknya sangat merindukannya, setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, ia memutuskan untuk memanjakannya sedikit dan mulai mematuk bibirnya juga. Tak lama kemudian, kecupan itu berubah menjadi ciuman panjang lalu menjadi ciuman penuh gairah. Rambut yang melilit tubuh William mengendur, memungkinkan half-elf itu menggerakkan tangannya, yang ia gunakan untuk melilit tubuh Asedia, menahannya di tempat sehingga ia bisa terus menciumnya. Akhirnya, setelah beberapa menit, bibir mereka terpisah dan keduanya saling menatap. "Aku mencintaimu," kata William sebelum mendaratkan ciuman di dahinya. "Setelah hari ini, kau akan mulai tinggal bersamaku, oke?" Senyum kemudian muncul di wajah peri cantik itu saat dia menganggukkan kepalanya. "Aku juga mencintaimu, Will," kata Asedia lembut. "Selalu begitu. Selalu begitu." Peri setengah itu merasa tersentuh karena kata-katanya, jadi dia memeluknya erat-erat, tidak ingin melepaskannya. Mereka bertahan dalam posisi itu selama beberapa menit sebelum William dengan enggan menarik diri. Asedia menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan memberi isyarat kepada kekasihnya untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan di mata air kehidupan. William mengangguk singkat kepada Asedia sebagai tanda terima sebelum mengangkat tubuh Chiffon, yang berada di samping peri cantik itu. Dia telah menggunakan tubuh Chiffon sebagai bantal peluk pribadinya sejak peri setengah itu menempatkan tubuh kurcaci berambut merah muda itu di dalam wilayahnya. Asedia suka memeluk Chiffon saat tidur karena tubuhnya lembut, kecil, dan terasa nyaman saat disentuh. William dengan lembut menopang bagian belakang kepala istrinya dengan tangannya sebelum mencium bibir gadis berambut merah muda itu. Seolah menunggu saat itu, permata di dada William bersinar samar. Setelah botol kristal hancur, half-elf tidak punya pilihan selain menyimpan jiwa istri-istrinya di dalam laut kesadarannya untuk menjaga mereka tetap aman. Singkatnya, half-elf mengembalikan jiwa Chiffon ke tubuhnya dengan sebuah ciuman, yang memungkinkannya untuk sekali lagi mengambil kendali penuh atas wadahnya, yang telah dipelihara dan diperkuat oleh mata air kehidupan. Tubuh kurcaci berambut merah muda itu mulai bersinar saat jiwanya perlahan, tapi pasti, menyatu dengan tubuh yang seharusnya menjadi miliknya. William memperhatikan dengan napas tertahan saat Chiffon membuka bibirnya untuk menghirup udara. Meskipun mereka berada di dalam air, mata air kehidupan menyediakan oksigen bagi mereka, sehingga mereka dapat bernapas tanpa masalah. Kemudian, hal itu terjadi. Istri William perlahan membuka matanya, dan menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. "Aku kembali," kata Chiffon. "Terima kasih, Will." Half-elf itu memeluk Chiffon dan mencium keningnya. Sebenarnya, dia merasa sedikit khawatir bahwa metode yang dipilihnya tidak akan berhasil. Sekarang setelah dia berhasil mengembalikan jiwa salah satu istrinya ke tubuhnya, beban yang tampaknya menggantung di hatinya, akhirnya menghilang, sehingga dia dapat bernapas lebih lega. Tak lama kemudian, Putri Sidoni dan Ashe juga membuka mata mereka. Meskipun mereka telah berhasil dihidupkan kembali, mereka masih belum dapat menggerakkan tubuh mereka dengan benar. Namun, itu tidak masalah. Mereka tahu bahwa akan butuh waktu bagi mereka untuk beradaptasi dengan tubuh baru mereka yang dikembalikan. Setelah menghabiskan beberapa bulan di dunia bawah, ketiga wanita itu akhirnya dapat kembali ke dunia permukaan, tempat kekasih mereka bekerja keras sambil menunggu waktu kebangkitan mereka. 2 jam kemudian, William kembali ke hutan suci, menggendong Asedia di tangannya seperti seorang putri. Ia berencana untuk membawa peri pemalas itu bersamanya, sehingga ia akan selalu berada di sisinya. Gerakan Putri Sidoni, Ashe, dan Chiffon masih sedikit kaku, tetapi mereka tidak lagi memiliki masalah untuk berjalan sendiri. "Tidakkah kau akan tinggal sedikit lebih lama?" tanya Arwen sambil menggendong Erinis di tangannya. "Sehari pun akan baik-baik saja." William tergoda untuk menyetujui permintaan ibunya, tetapi pada akhirnya, ia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Setelah berbicara dengan Thanatos di dunia bawah, ia mengerti apa yang perlu ia lakukan saat ini, dan ia tidak dapat menunggu bahkan sehari pun untuk melaksanakan rencananya. "Maaf, Ibu, kami tidak bisa tinggal," kata William. Ekspresi kecewa sempat muncul di wajah Arwen, tetapi segera menghilang setelah ia memaksakan diri untuk tersenyum. "Maafkan aku karena bersikap egois," kata Arwen. "Aku tahu kau punya banyak tanggung jawab, jadi lupakan saja apa yang kukatakan tadi." William tahu bahwa ibunya sedang merasa sedih, jadi ia memutuskan untuk berbagi kabar baik dengannya,
yang membuat mata peri cantik itu membelalak kaget. Benarkah? Tanya Arwen. William mengangguk. Benar, aku juga punya kabar baik untukmu, Ibu. Arwen menyipitkan matanya saat ia memusatkan seluruh perhatiannya pada William. Ia takut jika ia berkedip, ia tidak akan bisa mendengar kabar baik yang akan diceritakan William kepadanya. Saat sang half-elf berbagi kabar baik dengan ibunya, Asedia, Putri Sidoni, Ashe, Chiffon, dan Erinis menatapnya dengan terkejut. Hebat, Arwen bertepuk tangan dengan gembira dan meletakkan tangannya di bahu William. Apa yang kau tunggu? Pergilah, pastikan untuk menyiapkan semuanya sesegera mungkin. Aku pasti akan hadir apapun yang terjadi. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti karena dia tahu bahwa ibunya akan bereaksi. Seperti ini karena kabar baik yang dia sampaikan kepadanya. Sesaat kemudian, seberkas cahaya turun dari langit saat jembatan Bifrost membawa half-elf dan istri-istrinya ke lantai Asgard, tempat para bawahannya sedang menunggu kepulangannya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lantai Asgard, apa katamu? Seru Nissa sambil menatap half-elf yang masih menggendong Asedia di tangannya. Yang mulia, apakah kau yakin tentang ini? Ya, jawab William. Nissa, aku tahu kau sudah sibuk. Tidak harus megah. Aku hanya ingin menepati janji yang telah kubuat sejak lama. Tetapi ini terlalu tiba-tiba, komentar Nissa. Apakah kau benar-benar yakin ingin ini dilakukan? Remaja berambut merah itu mengangguk sambil melirik para wanita yang berkumpul untuk menyambutnya kembali ke lantai Asgard. Lakukan persiapan, perintah William. Sebulan dari sekarang, aku akan menikah. Wendy, Estelle, Ashe, Chiffon, Putri Sidoni, Lilith, Putri Ayla, Asedia, Katie, dan Belle. Itulah 10 wanita yang akan dinikahinya meskipun ia telah menikahi beberapa dari mereka di masa lalu. Ketika ia menikahi Wendy dan Ashe, ia melakukannya di kuil tempat ia mengikuti ujian keberanian bersama Estelle. Ia menikahi Chiffon di lantai 51 Menara Babilonia untuk menyelamatkannya dari sang pelindung yang ingin memakan jantungnya untuk mendapatkan keilahiannya. Putri Sucubus yang cantik, Sidoni, adalah seseorang yang dinikahinya dalam sebuah pernikahan megah di Kekaisaran Kraetor. Lilith telah menjadi tunangannya setelah ia kembali dari Deadlands. Ia ingin menikahinya, tetapi keadaan terlalu sibuk saat itu, sehingga ia tidak dapat melakukannya. Adapun Putri Ayla, setelah mendapatkan kembali ingatannya tentangnya, half-elf memutuskan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan menikahinya. Peri malas, Asedia, telah bersamanya sampai akhir yang menyedihkan, selama perjuangan terakhirnya di Asgard. Dia telah berjanji untuk menemuinya lagi di masa lalu, tetapi janji ini dilanggar setelah dia meninggal di Midgard dan kehilangan ingatannya di Asgard. Adapun Katie, dia adalah istri ke-9-nya yang diproklamirkan sendiri. Di antara 7 wanita yang melengkapi wujudnya, 4 di antaranya adalah kekasih William, termasuk Erinis. Vesta, Priscilla, Amelia, dan Pearl, adalah satu-satunya yang menjaga jarak dengannya, tetapi dia baik-baik saja dengan itu. Katie pernah mengatakan kepadanya menggunakan telepati bahwa tidak ada dari keempat gadis itu yang tidak menyukainya. Meskipun Pearl awalnya membencinya karena telah mencuci otak saudara perempuannya, peri itu telah menerima kenyataan bahwa ia tidak dapat memutar balik masa lalu. Selain itu, ketika William pergi, ia dan saudara perempuannya, Charmaine, berbicara dari hati ke hati, yang memungkinkannya untuk akhirnya melepaskan dendam yang ia rasakan terhadap William. Tentu saja, Katie mengakui bahwa itu juga karena ia selalu membuat William meminum darahnya setiap kali mereka disatukan. Hal ini membuat keempat gadis itu merasakan kenikmatan yang membuat mereka mendambakan sentuhannya. Peri setengah itu merasa sedikit bimbang tentang penemuan ini, tetapi Katie meyakinkannya bahwa itu sudah menjadi kesepakatan. Ia bahkan bersikeras bahwa ketujuh gadis itu, yang melengkapi wujudnya, hanya membutuhkan tekad William untuk merayu mereka. Karena itu, peri setengah itu berencana untuk menggunakan jeda selama sebulan antara sekarang dan pernikahannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Pearl, Vesta, Priscilla, dan Amelia. Terakhir, ada Belle, orang yang ia cintai di bumi, dan dinikahinya dengan restu dari orang tuanya. Half-elf memiliki banyak kekasih lain, dan ia bermaksud menikahi mereka semua. Namun, untuk saat ini, ia berencana menikahi para wanita yang telah bersamanya sepanjang hidupnya di masa lalu dan sekarang, untuk membuat mereka mengerti betapa ia benar-benar mencintai mereka.
Meskipun semua orang terkejut dengan pernyataannya, Nisa tetap memutuskan untuk meneruskannya setelah membuat William berjanji kepadanya bahwa ia akan menjadi salah satu dari sekumpulan istri berikutnya yang akan dinikahinya. Half-Elf setuju dengan syaratnya, yang membuat pengurusnya lebih termotivasi untuk mempersiapkan pernikahan megah yang akan membuat Half-Elf menjadi iri semua pria di dunia setelah keributan awal deklarasi pernikahan William berlalu. Persiapan untuk pernikahan termegah di Hestia pun berlangsung. Nisa berusaha keras untuk memastikan bahwa pernikahan Half-Elf akan sukses total. Meskipun ia iri dan cemburu pada istri-istri William, pelayan Kekaisaran Ainsworth bertahan karena janji William untuk menikahinya juga setelah setahun. Si cantik bercadar tahu bahwa ketika tiba saatnya pernikahannya, ia tidak akan bisa meniru skala persiapan pernikahan yang tengah ia lakukan saat ini. Namun, ia baik-baik saja dengan itu. Sekarang akhir dunia sudah di depan mata, yang terpenting adalah semua hal yang belum beres harus diselesaikan, sehingga mereka bisa memfokuskan semua perhatian mereka pada pertempuran yang akan menentukan nasib Hestia. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berlalu, akhirnya, hanya tersisa seminggu sebelum Half-Elf dan istri-istrinya menjadi pusat perhatian semua orang. Para penguasa dari berbagai negara berusaha keras untuk menemukan hadiah terbaik yang dapat mereka temukan. Meskipun beberapa masih enggan mengakuinya, faktanya tetap bahwa William adalah orang paling berpengaruh di benua utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya, jadi terlepas dari apa yang mereka pikirkan tentangnya, mereka memastikan bahwa mereka tidak akan datang dengan tangan kosong ke pernikahan yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun mendatang. Tanda hubung 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 tanda hubung. Tousan Bis Domain, apakah kamu tahu di mana William? Vesta bertanya kepada Charmaine segera setelah dia menemukan pelayan pribadi Half-Elf di dalam villa. Priscilla dan aku telah mencarinya selama sekitar 1 jam terakhir. Charmaine menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak tahu di mana Tuan. Priscilla, yang berdiri di samping Vesta, mendesah. Lupakan saja, dia pasti sangat sibuk mempersiapkan pernikahan. Kita cari saja dia nanti. Vesta mencubit pangkal hidungnya sebelum mendesah. Charmaine, kalau kau menemukannya, katakan padanya bahwa kami mencarinya, oke? Kata Vesta, aku tidak percaya aku terseret ke dalam kegagalan pernikahan ini karena Katie. Kata-kata Vesta dipenuhi dengan keluhan, tetapi rona merah di wajahnya cukup untuk membuat Charmaine mengerti bahwa yang terakhir hanya ingin menghabiskan waktu dengan tuannya sebelum pernikahan berlangsung. Selama beberapa minggu terakhir, William berusaha sebaik mungkin untuk membuat Vesta, Priscilla, Amelia, dan Pearl menyukainya. Karena waktunya singkat, dia tidak punya waktu untuk membuat hubungan mereka setara dengan istri dan kekasihnya. Yang William inginkan adalah agar mereka mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengannya, dan berjanji akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencintai dan merawat mereka seperti yang dia lakukan terhadap istri-istrinya. Yang tidak diketahui William adalah meskipun Vesta, Priscilla, dan Amelia tampak tidak tertarik padanya, jauh di dalam hati mereka iri pada Erinis, Halet, dan Anne, yang sudah menjadi kekasih Half-Elf. Vesta hanya ingin bermain jual mahal, tetapi setelah darahnya diminum beberapa kali oleh Half-Elf, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menemukan seseorang yang bisa membuatnya merasa begitu baik. Priscilla di sisi lain, menghormati William sejak mereka bertemu di Akademi Helan. Dia telah menyaksikan bagaimana gurunya, Putri Sidoni, mengejar Half-Elf dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menjadi kekasihnya. Tentu saja, Priscilla mendukungnya dengan segala yang dimilikinya, dan karena ini, William menjadi begitu menonjol di matanya sehingga dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana rasanya menjadi kekasihnya juga. Amelia, di sisi lain, merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu kekasih William. Meskipun dia lahir dari keluarga bangsawan, status remaja berambut merah itu begitu tinggi, sehingga seseorang seperti dia merasa tidak aman untuk bersamanya. Untungnya, temannya, Wendy, ada di sana untuk meyakinkannya, dan dengan kebaikan hati dan kelembutan William, dia akhirnya mengambil risiko itu dan setuju untuk menikah dengannya. Yah, kurasa satu-satunya masalah sekarang adalah adikmu, Pearl. Vesta melirik Charmaine yang sedang sibuk membersihkan kamar William. Kakakmu masih tidak mau menerimanya, dan pernikahannya tinggal seminggu lagi. Apa yang akan kita lakukan jika dia tiba-tiba memutuskan untuk melarikan diri? Yang mengejutkan Vesta,
Charmaine hanya tertawa kecil sebelum elf itu buru-buru menutup bibirnya dengan tangan kanannya. Jangan khawatir tentang adikku, aku akan melakukan yang terbaik untuk meyakinkannya, kata Charmaine. Jika semuanya gagal, kita selalu bisa membuatnya pingsan. Itu tidak akan menjadi masalah selama kalian bertujuh berubah menjadi Katie. Pada saat dia menyadarinya, itu sudah menjadi kesepakatan. Vesta dan Priscilla menganggukkan kepala tanda setuju. Sesaat kemudian, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Charmaine dan pergi mencari saudara perempuan mereka yang mewakili kebajikan harapan. Ketika Vesta dan Priscilla meninggalkan villa, Charmaine tersenyum nakal sebelum menutup pintu kamar William. Maaf, Vesta, Priscilla, kata Charmaine sambil melirik ke arah Cassidy, yang kini telah menjadi daya tarik utama dari Thousand Beast Domain. Aku tidak akan membiarkan kalian mengganggu kebahagiaan saudara perempuanku. Tanda hubung 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 tanda hubung. Di sebuah taman di suatu tempat di Cassidy. Saat itu baru lewat makan siang, dan sebagian besar orang berada di taman hiburan, atau sibuk membantu persiapan pernikahan William. Karena itu, taman itu sebagian besar sepi, sehingga tak seorang pun mampu mendengar suara samar dua orang yang tengah berciuman di salah satu tempat paling terpencil yang dikelilingi pepohonan. Tubuh William terhimpit di pohon, sementara seorang elf berambut hijau muda melingkarkan tangannya di kepala William, menahannya di tempat sambil menempelkan bibirnya yang lembut ke bibir William. Saat bibir mereka terpisah, elf itu terengah-engah sebelum menatap mata half-elf itu dengan ekspresi memerah di wajahnya. Apa kau mengerti sekarang? Tanya Pearl. Petik 2 titik titik titik. Ya, jawab William. Terima kasih sudah memaafkanku. Pearl mundur selangkah dan menyeka bibirnya dengan punggung tangannya. Sehari yang lalu, William meminta bantuan Charmaine untuk menjembatani jarak antara dirinya dan saudara perempuannya, Pearl, yang selalu menghindarinya setiap kali William mencoba berbicara dengannya. Namun, yang mengejutkannya, Charmaine hanya tersenyum dan menyuruh William untuk bertemu dengan Pearl di suatu tempat di Cassidy pukul 10 pagi. Pergilah berkencan dengan saudara perempuanku, kata Charmaine. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia akan datang. William mengikuti saran Charmaine, dan seperti yang dikatakan oleh pembantu pribadinya, Pearl muncul dengan mengenakan gaun putih, dengan rok yang hanya mencapai lututnya. Tubuh Pearl cukup montok, jadi mengenakan sesuatu seperti ini menonjolkan daya tarik alaminya, yang mengejutkan remaja berambut merah itu. Biasanya, kakak perempuan Charmaine mengenakan pakaian ranger yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Ketika William melihatnya mengenakan sesuatu yang modis, half-elf itu hampir tidak mengenalinya dan bertanya-tanya apakah dia sedang melihat orang yang berbeda. Kemudian, kencan mereka dimulai. William membawanya ke sebuah kafe yang direkomendasikan Charmaine kepadanya, dan memesan parfait strawberry untuk elf yang pendiam, yang bahkan tidak repot-repot melihat menu untuk memesan. Secara keseluruhan, itu adalah kencan yang canggung dengan William sebagai satu-satunya yang berbicara, saat dia membawa Pearl dari satu tempat ke tempat lain. Pada akhirnya, half-elf berpikir bahwa Pearl lebih suka tempat yang dikelilingi oleh alam, jadi dia membawanya ke taman untuk beristirahat. Saat mereka sedang berjalan-jalan santai di taman, Pearl tiba-tiba meraih tangannya dan membawanya ke tempat terpencil yang dikelilingi pepohonan. Lalu, terjadilah. Pearl menjepit tubuh half-elf itu ke pohon menggunakan tubuhnya, dan menatap lurus ke matanya. Aku banyak berpikir beberapa hari terakhir ini, kata Pearl. Aku juga berbicara dari hati ke hati dengan Charmaine, dan kami berdua sepakat bahwa kami tidak bisa lagi memutar balik waktu dan kembali ke masa lalu. Serangan di benua selatan, adikku yang dicuci otaknya, kami tidak bisa kembali ke masa itu dan memperbaiki keadaan. Half-elf itu tidak mendorong elf yang matanya yang hijau muda menunjukkan tekadnya. Kau tahu, aku selalu membencimu, kata Pearl. Aku benar-benar membencimu. William mengangguk. Aku tahu. Namun, semakin aku mengenalmu, semakin aku merasa bahwa bukan kau yang bersalah atas apa yang terjadi pada adikku, lanjut Pearl. Namun, aku tidak mau menerimanya. Aku menolak untuk menerimanya. Itulah sebabnya aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku harus membencimu. Aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa jika kemarahanku hilang, aku akan kehilangan alasan untuk berada di dekatmu. Namun, tidak peduli berapa banyak alasan yang kubuat untuk diriku sendiri, tidak peduli seberapa keras aku mencoba mencari alasan untuk membencimu, semuanya kembali pada fakta bahwa orang yang memulai perang bukanlah dirimu. Namun,
Karena memang begitu, siapa yang harus kubenci? Aku tidak mau mengakui bahwa aku telah salah menaruh kemarahanku padamu, jadi aku terus membencimu. Bahkan sekarang, aku mendapati diriku mencoba meyakinkan diriku untuk tetap membencimu. Pearl mulai memukul dada William dengan tinjunya yang terkepal, tetapi tinjunya tidak cukup kuat untuk benar-benar menyakitinya. Pada akhirnya, Pearl membenamkan wajahnya di dada half-elf itu untuk menyembunyikan rasa malunya, dan air mata frustrasi yang ditahannya. William tidak dapat menahan napas lega karena akhirnya dia mengerti bahwa Pearl tidak lagi membencinya. Karena memang begitu, dia juga akan mengambil langkah itu untuk memastikan bahwa mereka berdua dapat memulai yang baru, dan memberi hubungan mereka kesempatan untuk tumbuh. Maafkan aku, kata William sambil meletakkan tangannya di bahu Pearl. Tapi, jika itu bisa membuatmu merasa lebih baik, aku berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukan Charmaine, dan para elf lain yang melayaniku, dengan rasa hormat dan kebaikan. Aku tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Pearl mengangguk. Aku tahu, Charmaine mengakui semuanya kepadaku. Selain darah mereka dihisap, dan kau adalah pecinta payudara, kau tidak melakukan apapun untuk menyakiti mereka. Sudut bibir William berkedut ketika mendengar bagian tentang dirinya sebagai pecinta payudara. Namun, dengan semua yang telah dilakukannya di masa lalu hingga sekarang, ia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataan Charmaine. Karena itu masalahnya, ia bersumpah bahwa nanti malam, ia akan menghukum Charmaine di tempat tidur, dan membuatnya mengerti bahwa ia tidak boleh berbagi hal-hal memalukan tentang dirinya kepada orang lain, terutama saudara perempuannya. Pearl berbicara tentang hal-hal lain, dan William hanya mendengarkan. Pada akhirnya, Pearl lah yang berinisiatif untuk menciumnya, membuatnya terkejut. Mari kita mulai lagi, kata Pearl sebelum berbalik. Itulah yang ingin kukatakan, tetapi aku akan menikahimu secara tidak langsung seminggu dari sekarang. Peri itu berbalik karena dia tidak ingin William melihat ekspresinya saat ini. Namun, meskipun peri setengah itu tidak dapat melihat wajahnya, dia dapat melihat betapa merahnya telinga gadis itu, membuatnya merasa lega. Dari ketujuh wanita yang bergabung untuk mewujudkan Katie, Pearl adalah satu-satunya yang berusaha keras untuk menghindarinya. Sekarang setelah mereka akhirnya berbicara dengan baik, dia merasa bahwa tembok yang berdiri di hadapan mereka akhirnya runtuh, memungkinkan dia untuk melihat gadis itu sebagaimana adanya. Seorang kakak perempuan yang peduli dan baik hati, yang benar-benar mencintai adik perempuannya, Charmaine. Charmaine sangat beruntung memiliki saudara perempuan sepertimu, kata William. Aku yakin kamu mengatakan itu kepada semua gadis yang pernah kamu temui, kata Pearl sambil mulai berjalan pergi. Ayo kita lanjutkan kencan kita. Ngomong-ngomong, parfait strawberry itu adalah makanan kesukaanku di kafe itu. Sepertinya Charmaine sudah menceritakannya padamu. William tampak terkejut sesaat karena Charmaine tidak benar-benar mengatakan bahwa adiknya suka makan parfait strawberry. Pembantu pribadinya hanya mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengajak seorang gadis ke kafe dan membiarkannya makan sesuatu yang manis untuk meringankan suasana hatinya. Dan kebetulan saja tempat dan jenis makanan yang direkomendasikan Charmaine itu sebenarnya adalah kafe dan hidangan penutup kesukaan Pearl. Apa yang kau tunggu? Tanya Pearl sambil berbalik untuk melihat half-elf yang masih bersandar di pohon. Apa kau tidak ingin melanjutkan kencan ini? William tersenyum sebelum berjalan menuju elf yang menurutnya imut dari menit ke menit. Ayo pergi, kata William. Tapi, sebelum itu, half-elf itu mengulurkan tangan untuk memegang tangan Pearl, dan mengaitkan jarinya dengan jari Pearl. Pearl menatap tangan William, yang sedang memegang tangannya sendiri, selama beberapa detik sebelum menganggukkan kepalanya. Dia juga mengunci jari-jarinya dengan William, memegangnya erat-erat, membuat senyum di wajah half-elf itu sedikit melebar. Segera, mereka berdua berjalan bersama sambil berpegangan tangan, dan menghabiskan hari itu bersama-sama, menikmati setiap menitnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu di kamar William. Maaf tuan, Charmaine memohon sambil terengah-engah. Seharusnya tidak mengatakan. Bahwa Anda, pecinta payudara. Sensasi geli mengalir di tulang punggungnya saat William menggigit payudara kanannya dengan ringan, menancapkan taringnya di sana. William dan Pearl menjalani kencan yang menyenangkan, dan makan malam bersama. Mereka juga berbagi ciuman, penuh janji sebelum berpisah, karena mereka memutuskan untuk memberi kesempatan pada hubungan mereka yang sedang berkembang.
Yang tidak diketahui Pearl adalah begitu William kembali ke wilayah 1000 binatang, dia langsung memanggil Charmaine untuk mengunjunginya di kamarnya. Penasaran dengan apa yang terjadi pada Kencan Tuan dan saudarinya, peri itu dengan senang hati pergi menemui William, hanya untuk menerima hukumannya, yang membuat Charmaine menggeliat karena kenikmatan. 1 jam kemudian, peri itu menyandarkan kepalanya di dada William sambil menikmati sisa-sisa cinta mereka. "Terima kasih, Charmaine," kata William. "Kamu banyak membantuku hari ini." Charmaine menggelengkan kepalanya sambil melingkarkan tangannya di pinggang William. "Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, Tuan. Saudariku telah mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik denganmu, dan meminta maaf. Kebetulan kalian berdua memutuskan untuk meminta nasihatku pada saat yang sama, jadi kupikir jika kalian berdua pergi berkencan, semuanya akan beres pada akhirnya." Petik 2. Tapi, kamu tidak boleh memberitahu orang-orang bahwa aku pecinta payudara. Mereka akan memiliki kesan buruk tentangku. Dimengerti, Tuan, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu lagi. William tersenyum karena dia tahu bahwa Charmaine sudah belajar dari kesalahannya. Dengan hanya beberapa hari tersisa sebelum pernikahan akbar dimulai, dia akhirnya bisa berdamai dengan Pearl. Sejujurnya, masalah ini telah membebani pikirannya akhir-akhir ini. Dia tidak ingin memaksa siapapun untuk menikah dengannya, dan dia tahu bahwa Katie tidak akan menyatakan dengan yakin bahwa dia akan menjadi istri ke-9-nya, jika dia tidak memiliki bukti untuk mendukung klaimnya. Meskipun hubungannya dengan Pearl baru saja dimulai, itu sudah cukup. Dia akan berusaha keras untuk membuatnya menerima dia apa adanya, dan dia akan menerima semua hal tentang Pearl sebagai balasannya. Yang penting adalah mereka berdua sekarang bergerak maju menuju masa depan yang layak diperjuangkan. Kini setelah ia akhirnya memperoleh penerimaan dari semua wanita yang mewakili kebajikan harapan, ia dapat bernapas lega karena, pada hari pernikahan mereka, ia akan dapat merangkul semua wanita yang akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya.